Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian akhlak-akhlak mulia yang insyaAllah kita akan teruskan kepada akhlak yang ke-37. Akhlak yang ke-37 yaitu mengasihi istri. Suami mengasihi istri. Sebelum ini akhlak yang ke-36 yaitu istri menghormati suami. Untuk suami kita gunakan kata menghormati. Istri menghormati suami. Sekarang pula untuk istri mengasihi istri. Suami mengasihi istri. Kita mulai dari surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan untukmu pasanganmu dari jenismu sendiri, yaitu dari bangsa manusia juga, supaya kamu pertama merasa tenang kepadanya, sakinah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di antara kamu berdua, yang kedua, cinta kasih. Dan Allah juga menjadikan di antara kamu berdua kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah. Sesungguhnya dalam perkara itu adalah tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ayat ini di antara kandungannya adalah antara suami istri itu ada sakinah, mawaddah, warahmah. Allah telah ciptakan ketenangan suami pada istri. Begitu juga sebaliknya, ketenangan istri pada suami. Allah telah ciptakan cinta kasih antara suami istri. Suami mencintai istri, istri mencintai suami.
Kemudian Allah juga telah menciptakan kasih sayang antara suami istri. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Judul pembahasan kita adalah tentang mengasihi istri. Bermakna pembahasannya adalah pada kata rahmah. Kalau tadi ada 3, sakinah, mawaddah, warahmah, maka kajian kita ini adalah pada yang ketiga, yaitu pada kata rahmah. Pada kata rahmah, pada kata kasih sayang, memberikan isyarat bahwasanya pasangan itu memiliki kekurangan. Istri memiliki kekurangan, maka suami mengasihi istri. Apa kekurangan istri? Kekurangan istri adalah istri itu lemah. Karena dalam pengajian sebelum ini, suami itu dilebihkan oleh Allah disebabkan karena kekuatannya sebagai seorang lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu dilebihkan oleh Allah dari wanita disebabkan karena Allah beri kelebihan padanya. Ia memberikan nafkah karena dia adalah yang kuat untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Maka Allah lebihkan dia karena dia memberi nafkah kepada istrinya. Istrinya lemah untuk mencari nafkah karena kekuatan badan istri lemah berbanding suami. Kembali kepada kata mengasihi. Di dalam kata mengasihi itu ada isyarat yang dikasihi itu memiliki kekurangan. Istri memiliki kekurangan, lemah umpamanya, maka suami mengasihi istri. Ada lagi kekurangan istri seperti yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-mar'atu qad-dila'. Istri itu seperti tulang rusuk yang bengkok. In aqamtaha kasartaha. Jika kamu meluruskannya dengan keras, tulang rusuk bengkok, jika kamu meluruskannya dengan keras, kasartaha, kamu akan mematahkannya. Wa in istamta'taha, wa in istamta'ta biha, istamta'ta biha fiha iwaj. Kalau kamu bersenang-senang dengan istri itu yang bengkok itu, kamu dapat bersenang-senang dengan istri itu, tetapi pada istri itu ada kebengkokan. Artinya suami dapat bersenang-senang dengan istrinya, tapi dalam masa yang sama istri yang si suami ini bersenang-senang dengannya, istrinya itu adalah bengkok. Jadi dia mesti menerima kekurangan istrinya itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, in taraktaha, jika kamu meninggalkan istri itu, membiarkannya, maka dia tetap dalam keadaan bengkok, ala iwaj, tetap dia bengkok. Jadi bagaimana bersama dengan tulang rusuk yang bengkok? Begitulah kita mesti berhati-hati, karena apabila tidak pandai menjaga yang bengkok bisa patah. Maka dalam hadis riwayat Imam An-Nasai diterangkan, yaitu kasruha talaquha. Apabila dia bengkok kemudian kamu paksa juga untuk lurus seperti yang kamu ingini, maka dia patah. Dan
patahnya istri itu adalah menceraikannya. Tak sabar lagi suaminya ini dengan istrinya yang bengkok itu. Padahal memang dari awal pun sudah bengkok. Bukan bengkok kemudian, bukan bengkok di tangan dia, tidak. Mulai dari awal ia berumah tangga sebagai seorang istri, memang hakikatnya adalah bengkok. Maka jaga-jagalah tulang rusuk yang bengkok itu, jangan sampai patah. Istri, memang istri memiliki kekurangan. Kekurangan istri adalah seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah sebagai tulang rusuk yang bengkok. Tetapi Rasulullah pula bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya istri bagi suami itu adalah kesenangan yang lebih lagi dari dunia ini. Ad-dunya mata, dunia ini kesenangan. Wa khairu mata'id dunya, sebaik-baik kesenangan dunia adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Jadi kalau dah dapat istri salihah, maka dapatlah dunia seisinya. Rumah yang kecil itu jadi besar saja. Meskipun tidur di atas lantai yang keras sekalipun, oh itu macam di atas sofa yang empuk. Senang hati. Seperti yang kita sebutkan sebelum ini. Lihat mukanya senang. Kemudian ketika dipanggil, datang. Belum lagi diminta, sudah melayan. Masya Allah. Kalau dapat seperti ini adalah kesenangan dunia. Itulah kedudukan istri. Jadi di satu sisi Rasulullah menyebut istri itu tulang rusuk yang bengkok. Kemudian pada kali yang lain pula Rasulullah menyebut istri itu adalah sebaik-baik kesenangan dunia. Disinilah peran suami untuk mengasihi istri. Apabila tidak mengasihi istri, ingat hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Apabila suami tidak mengasihi istri, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Jadi kalau suami tidak mengasihi istrinya karena dia melihat bengkoknya saja, bengkok kamu ini, nah disebutlah umpamanya apa kelakuan istri, perilaku istri yang tidak dia sukai, dia sebut. Padahal memanglah istri itu seperti itu. Tak ada yang sempurna. Yang sempurna nanti di dalam surga. Bidadari. Ketika kita masih di dunia ini, maka itulah dia kenyataan istri, yaitu wanita seperti tulang rusuk yang bengkok. Tetapi wanita yang salehah itu adalah sebaik-baik kesenangan dunia. Maka kasihilah istri sehingga dapat kesenangan dunia. Nanti yang bengkok itu tidak akan menyusahkan. Akan menyenangkan. Sebab sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang salehah. Apabila tidak mengasihi istri, maka istri pun tidak akan mengasihi suami, maka si suami tidak mendapatkan kesenangan dunia. Hilang peluang. Punya istri tapi macam tak punya istri. Wujuduha ka'adamiha. Ada istri macam tak punya istri. Allah, kesian hidupnya. Mengapa kita kata kasihan? Karena suami istri itu berpasangan. Kalau disebut berpasangan, apakah sempurna? Sepakat
sepasang kalau yang satunya tidak serasi dengan yang lain, tak sempurna. Kasihan. Naik kendaraan, si suami tengok jendela ke kanan, istri tengok jendela ke kiri, padahal dalam satu mobil. Orang melihat suami istri juga sebenarnya tidak kasih mengasihi, tidak sayang menyayangi. Memang adalah karena istri itu disebutkan sebagai tulang rusuk yang bengkok, adalah mungkin istri itu punya kecemburuan yang melampau umpamanya. Ini di antara kekurangannya. Tapi bagaimana mengurus kecemburuan istri yang melampau itu? Mengurusnya dengan kasih sayang. Pernah berlaku pada masa Rasulullah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Pernah satu ketika Rasulullah itu berada di salah satu kamar istrinya, karena pada hari itu giliran istri tersebut, tapi tidak disebutkan istri yang mana. Rasulullah berada di kamar istri tersebut. Kemudian ada makanan datang dari istri yang lain. Cemburulah istri yang sekarang dapat giliran ini. Datang makanan dikirim dari istri yang lain dalam satu mangkok. Sekarang sudah berada di tangan Rasul. Istri ini pun cemburu, maka dipukullah tangan Rasul, jatuhlah mangkok tersebut, terbelah dua. Ini hadis dari Imam Nasai. Bagaimana Rasulullah marah kepada istri yang memukul tangan ini? Cemburu betul lah kamu ini, begitu? Memanglah kamu ini tulang rusuk yang bengkok, begitu? Tidak, itu tak mengasihi perasaan namanya. Rasulullah ambil kembali mangkuk yang pecah itu. Kemudian Rasulullah letak kembali makanan yang tumpah tadi di atas mangkuk tersebut. Rupanya para sahabat melihat ketika itu. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, lanjutkan makananmu. Ibumu sekarang sedang cemburu. Tidak marah-marah. Padahal di depan sahabat. Kalau suami yang mungkin tidak mengasihi istrinya, tahu tidak kamu, ini kawan-kawanku banyak di sini. Apa kamu buat ini? Kamu jatuhkan harga diriku ya. Itu giginya sudah tak nampak lagi. Dia tahu perasaan istri seperti apa. Apabila istri itu jenis istri yang sangat cemburu, maka kasihi istri. Kalau masa sekarang kan bukan makanan saja, banyak lagi. Umpamanya ada telepon masuk, umpamanya telepon ini dari kawan perempuan satu kantor umpamanya. Itu istri sudah mulai nampak mukanya lain. Jaga perasaannya. Jangan ditambah pula lagi. Diambilnya handphone itu nanti, dibantingnya nanti. Boleh jadi sampai ke tahap seperti itu? Boleh jadi. Apabila berlaku seperti pecahnya mangkok itu, jangan marah, tahan diri. Itulah dia mengasihi istri. Kadang-kadang begitu juga. Ada yang tak sampai keinginannya, masuk kamar, pintu pun dibanting, bam. Macam mana? Panas tak? Naik darahnya? Naik darah. Itulah dia istri yang bengkok. Kasihi dia yang bengkok itu. Maka si suami ini mesti memiliki kecerdasan yang lebih, kecerdasan yang datang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan betulkan perasaan pula. Maka dalam mengasihi istri dibagi menjadi dua. Pertama, mengasihi istri dengan
dengan pemberian-pemberian yang bersifat fisik, materi. Ada lagi mengasihi istri dengan pemberian-pemberian yang bersifat maknawi. Seperti umpamanya memperhatikan istri, menjaga perasaan istri, menyampaikan keinginan istri. Keinginan istri ini apa? Kadang-kadang keinginan istri sederhana sekali, yaitu mohon suaminya jadi imam sholat jemaah. Itu saja. Saya ingin suami itu jadi imam dalam rumah. Ini kan kaitannya bukan dengan materi. Di situ istri merasa dikasihi oleh suaminya karena suaminya telah membimbingnya ke surga. Aku tidaklah mencari suami-suami yang akan membangunkan rumah yang besar untukku. Tidak. Aku ingin mencari suami-suami yang membawaku ke surga nantinya. Ada istri yang seperti itu keinginannya. Maka tinggal lagi si suami ini mengasihi istri. Ada kalanya si istri itu lebih berharga baginya ketika ia dikasihi dengan pemberian yang maknawi berbanding dengan pemberian yang materi. Mungkin dia apabila umpamanya diberi cincin senang, tapi lebih senang lagi kalau ia dibelai, kalau ia dicium. Minta maaf ya. Mengapa perkataan yang kita sebut? Karena ini adalah perkataan mengasihi. Saya tak tahu bagaimana perasaan istri kalau dicium. Pasti. Apa sebab? Pasti senang. Sebab Rasulullah menunjukkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah setiap malam memiliki giliran dengan salah seorang istri setiap malam. Tetapi meskipun dengan salah seorang istri, setiap hari Rasulullah mengelilingi semua istrinya dan membelainya dan menciumnya, dan tidaklah berhubungan kecuali dengan yang memiliki giliran. Setiap hari membelai mencium. Agak-agak kita ini ada membelai mencium setiap hari. Ini pemberian yang bersifat maknawi. Rasulullah sebagai contoh, sebagai teladan. Apabila Rasulullah melakukannya, tujuannya adalah untuk dicontoh dan diteladani karena di dalamnya ada kebaikan. Karena kehidupan Rasulullah itu adalah untuk menyebarkan kebaikan bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam, sebagai rahmat dari seorang suami kepada seorang istri. Perlakuan Rasul terhadap istri itu adalah rahmat, kasih sayang. Rasulullah juga memanggil istri baginda dengan panggilan yang menyenangkan hati si istri itu, sehingga berbunga-bunga hati istri. Istri ini kan sangat sensitif perasaan. Maka Rasulullah pun memanggil, wahai yang pipinya merah seperti delima, ya Humairah. Oh, itu gelaran yang sangat disukai oleh Aisyah. Ada kita beri gelaran kepada istri kita? Gelaran apa yang kita beri? Tak ada. Oh, berarti belum mengasihi istri dengan baik. Rasulullah juga apabila istri marah, Rasulullah pandai
untuk membujuk istri tersebut. Tidak membalas marah dengan marah. Biasanya yang selalu marahnya Aisyah, karena Aisyah ini sangat pencemburu. Nah, kalau Aisyah sudah marah, maka Rasulullah akan tekan hidungnya. Wahai Aisyah, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu dan menjaga dirimu. Ditekan hidung. Kalau kita macam mana? Ada tekan hidung. Tunjuk hidung sini. Itu adalah sentuhan kemesraan. Tujuannya adalah bagaimana yang bengkok itu tidak menjadi patah, karena ingin meluruskannya juga. Meluruskannya dengan tekan hidungnya sedikit. Mudah-mudahan Allah itu adalah yang mengatur hidup kita, yang mengatur hidup Muhammad ini juga. Ini Rasulullah sampaikan kepada beliau, maka mohonlah ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosamu dan menjaga diri. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah. Hadis ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Bagaimanapun yang berlaku, mungkin ada yang tidak disukai dari sang istri, tetapi Rasulullah SAW tidak pernah memukul, tak pernah memukul istri. Jangankan memukul istri, memukul benda yang di depan beliau pun tak ada. Aisyah berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an biyadihi." Tidak pernah sekalipun Rasulullah itu apabila marah kepada istrinya atau kepada pembantunya, Rasulullah itu memukul sesuatu, tak pernah. Apalagi memukul wala imra'an, apalagi memukul istri, wala khadiman, apalagi memukul orang yang bekerja dengan beliau, pembantu. Suami sekarang macam mana? Memukul istri ada? Memukul pembantu? Sampai menyetrika pembantu, menganiaya, mendera pembantu. Memukul sesuatu yang ada di depan, bukan memukul lagi, piring pun terbang, gelas pun dihempaskan, pintu dibanting, meja dibalikkan. Bahkan saya pernah melihat dahulu ini, sekarang mudah-mudahan tak ada lagi, tapi mungkin ada juga di depan mata saya dahulu. Ayah dahulu dia sebagai yang menikahkan orang ini, Pak Kua Pekanbaru Kota, dahulu sudah lama almarhum. Kemudian kalau ada orang yang berselisih, datang juga ke rumah. Nah, yang di antara yang berselisih itu yang sudah punya anak kecil, berselisih, berkelahi. Saya ketika itu masih kecil, tapi sudah bisa memahami apa yang berlaku depan mata. Si istri itu dilemparnya anaknya itu ke suami. Si suami itu pula kembali melemparkan anak itu kepada istri. Allah, ini dah hilang akal ya. Tak tahulah apa yang dikatakan ketika itu. Mungkin mak saya tahulah apa yang dikatakan itu, tapi tak tahulah. Iku anak Allah, mungkin lah. Maaf lu anak dia, iku anak, dan seterusnya. Allahu Akbar. Kalau ini berlaku, hilanglah akhlak mulia di tengah keluarga Islam. Dan musuh itu menghancurkan umat Islam ini mulai dari institusi yang terkecil, keluarga. Maka akhlak mulia adalah istri
Jangan rendahkan istri. Mungkin istri itu lebih rendah pendidikannya dari kita. Jangan rendahkan. Mungkin istri itu dahulu kita ambil dari kampung umpamanya. Jangan rendahkan. Orang kampung nggak payah. Jangan. Itu luka hatinya. Atau apa lagi umpamanya? Kurang pandai memasak umpamanya. Apalagi yang kurang pandai berhias umpamanya. Kasihi istri yang seperti itu. Ada hadis Rasulullah, la yafrak mu'minun mu'minatan, jangan sampai si suami membenci istrinya yang beriman kepada Allah. In kariha minha khuluqan, seandainya dia tidak suka banyak perilaku istrinya itu yang tidak berkenan di hatinya, radhiya minha akhar, mudah-mudahan di sana ada yang baik pada istri itu. Mungkin ini kurang baik, ini kurang baik, ini kurang baik, ini kurang baik. Tapi ini baik, ini baik. Nah, yang ini baiknya saja yang dilihat. Kalau lihat tak baiknya, nanti masuklah syaitan melalui pintu tak baik itu. Nampak pula kawan perempuan di kantor yang tak baik pada istri itu baik pula pada kawan di kantor. Sudah berselingkuh. Kedengar oleh istri suami berselingkuh di luar sana, ini rumah tangga ini akan karam lagi. Dan ini berlaku. Kasihi istri. Istri itu bukan benda mati. Istri itu manusia yang punya hati, punya perasaan, punya jiwa. Maka perhatikan. Bahkan kalau bisa berkorban untuk istri itu. Ini menarik kan? Kalau disebut pengorbanan ini menarik. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Ini kita ambil nih Rasulullah, karena ini contoh teladan yang baik sebagai seorang suami. Pada suatu ketika Rasulullah itu tidur satu tikar dengan Aisyah. Tikar. Biasanya Rasulullah tidur di atas tikar, yang tikar itu dari pelepah kurma. Tidur di atas tikar. Rupanya pada waktu itu Aisyah kedatangan haid, darah. Ketika tidur, rupanya meneteslah darah haid. Menetes darah haid, jatuh ke tikar. Rasulullah bangun, Rasulullah bersihkan tetesan darah haid itu. Kemudian setelah bersih, Rasulullah tidur kembali di atas bekas tetesan darah itu. Kan sudah kering tadi, sudah dibersihkan. Tidur di situ. Bukannya pergi menjauh, tidak. Apa sebab? Sebab kalau pergi menjauh, terganggu perasaan istri. Allah tak suka ya suami saya. Rasulullah tidur di atas bekas tetesan darah itu. Kan masih terasa nampak ada bekasnya di tikar. Rasulullah tidur di situ. Padahal darah bukan darah biasa, darah haid. Kemudian menetes lagi. Kalau disebut menetes lagi berarti itu kali kedua ini. Menetes lagi, Rasulullah bersihkan lagi, Rasulullah tidur lagi di situ. Mengapa Rasulullah berbuat demikian? Untuk menjaga perasaan sang istri. Siapa yang pernah buat macam ini? Pembalut, sekarang kan ada pembalut. Nah, kadang-kadang istri kan sakit, susah bergerak, umpamanya ke tempat sampah. Bagaimana suami?
wahai istriku, biarlah aku yang membuangnya ke tempat sampah. Oh, suamiku ini sangat mengasihiku. Ketika aku sehat, dia mengasihi. Ketika aku sakit pun mengasihi pula. Ini senang dicakapkan ini, tapi berat juga ya untuk diamalkan. Apalagi kalau suami ada egonya, wah, tak pernah berlaku. Sudah berapa lama kita berumah tangga? Pernah kita mengupayakan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kita mengasihi istri dan istri merasa memang ia dikasihi oleh suaminya. Suatu ketika Rasulullah bersama dengan istri baginda Sofia, Rasulullah untuk menaikkan Sofia ke atas unta, itu Rasulullah dukung sang istri ini untuk naik ke atas unta. Istri ini kan perempuan, lemah untuk naik sendiri, maka dinaikkan ke atas unta. Unta itu bukan berdiri, duduk juga, tak begitu. Tapi Rasulullah membantu juga sebagai mengasihi. Bagaimana kita? Ada bukakan pintu mobil untuk istri? Atau istri yang bukakan pintu mobil untuk suami? Oh, itu lama kawak aja namanya. Ini adalah peluang-peluang bermesraan, berkasih sayang. Ada bukakan pintu rumah untuk istri? Ustaz, dia yang bukakan pintu rumah untuk kita. Ya, dia juga, kita ya juga. Untuk kasih mengasihi. Apa sebab? Sebab ayat yang kita baca di pangkal tadi, wa ja'ala bainakum, kami jadikan di antara kamu berdua, di antara suami kepada istri, istri kepada suami, bukan sepihak. Warahmah, kasih sayang. Yang satu menutupi yang lainnya, karena setiap yang satu itu pasangannya pasti memiliki kekurangan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian bagimu dan kamu juga pakaian bagi mereka, istrimu. Pakaian artinya menutupi tubuh. Suami menutupi kekurangan istri dengan mengasihinya. Istri juga menutupi kekurangan suami dengan mengasihinya. Kasih, mengasihi. Masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang mengasihi istri ini. Umpamanya surah Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harthul lakum. Istrimu itu adalah kebun bagimu. Tukang kebun jaga istrinya atau tidak? Tukang kebun jaga kebunnya atau tidak? Oh, jaga kebunnya. Kalau tidak, tak dapat dia menikmati hasil tanaman, tak tumbuh tanaman. Maka si suami apabila istri itu kebun baginya, dia jagalah kebunnya itu, istrinya itu, supaya tumbuh tanaman pada istri itu, pada kebun itu. Kemudian dia dapat memetik hasilnya dan dia akan menikmatinya. Banyak hadis yang menerangkan tentang akhlak mulia Rasulullah yang mengasihi istri. Kita sebut saja hadis disebutkan keterbatasan waktu, yaitu Rasulullah juga suka menyuapi istri baginda. Jadi makanan, roti, istri bisa makan sendiri, bisa, istri tidak sakit, tapi Rasulullah suapkan juga untuk menzahirkan, melahirkan rasa mengasihi istri. Ketika sehat menyuapi, apalagi ketika
pakai peluang untuk mengasihi istri. Maka istri pun nanti akan berpikir, kalau istri itu istri salehah, oh kalau saya dikasihi oleh suami, maka saya pun akan mengasihi suami. Maka masing-masing saling berpikir untuk mengasihi yang lainnya dengan maksimal. Allah, kalau rumah tangga seperti ini, alangkah bahagianya. Senang, nikmat. Dan ini tidak akan pernah didapatkan dengan wanita yang lain. Sebab istri itu melayani suaminya, dan suami itu pula mengasihi istrinya karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan pahala dari sisi Allah. Rasulullah juga ketika istri minum di satu gelas, maka masih lagi sisa minuman tersebut, maka Rasulullah pun mengambil gelas tersebut. Kemudian Rasulullah lihat tadi di daerah mana istri itu minum, di daerah itu pula Rasulullah minum. Kan bibir gelas ini kan apa ini, bulat, maka ditandai di daerah mana tadi minumnya, daerah sini, maka diputarlah gelas itu dari daerah itu. Kemudian Rasulullah minum di dekat itu. Di mana si istri minum, di situ Rasulullah minum. Karena yang seperti itu, istri itu sensitif itu. Ketika melihat seperti itu, dapat pemberian makna, sangat disanjung. Ini perkara kecil, tapi perkara kecil ini besar dalam keluarga. Ini lebih berharga dari uang 1-2 juta yang dikasih pada waktu hari ulang tahun itu. Tapi hari ulang tahun itu tidak ada dalam Islam. Kalau bisa jangan dirayakan. Lagi ulang tahun 50 tahun perkawinan, tak perlu lah. Apa gunanya 50 tahun perkawinan, tapi selama 50 tahun berkelahi, tak ada gunanya. Hanya nak tunjuk-tunjuk kepada orang saja, rugi. Rasulullah juga selalu mengucapkan terima kasih kepada istri. Meskipun kewajiban sang istri melayani suami, tapi ketika istri telah melakukan sesuatu untuk Rasulullah, maka Rasulullah pun mengatakan terima kasih wahai istriku. Ada ucapkan terima kasih ketika segelas kopi diberikan di pagi hari. Apalah pujian sedikit. Allahu Akbar. Bidadari dunia telah memberikan secangkir kopi untukku. Allahu Akbar. Oh, takbir. Tapi kalau tak pernah buat, kemudian buat, itu lain biasa. Tapi kalau buat, masuk kaji kuliah subuh pagi, nampaknya abang dah berubah ini setelah kuliah subuh ni. Mengamalkan yang baik apa salahnya? Peluang ini sekarang ketika di dunia ini. Dalam surga nanti tak ada lagi suasana seperti ini. Dalam surga nanti suasana pembalasan, dilayan. Di dunia ini kalau kita dapatkan sebagai ujian dan kita mampu melaksanakannya, berhasil dalam ujian, tak semua orang bisa melakukannya. Kalau dalam surga nanti semua orang mendapatkan hal yang sama, dilayan sebenarnya. Kemudian juga memperhatikan istri dan juga keluarga istri. Apa yang diinginkan oleh istri? Kadang-kadang istri ini mau diajak makan di luar, makanlah di luar bersama, ujung minggu umpamanya. Tapi jangan setiap malam pula makan di luar. Sekali-sekali umpamanya. Kadang-kadang istri itu tak mau minta, suami tawarkan. Dek, kita makan di luar malam ini. Jangan masaklah kita hari ini, kita makan di luar hari ini. Oh, berbunga-bunga hati istri itu.
Senang sekali. Cobalah tanya istri kalau tak percaya. Mereka tersepu-sepu aja di sana, tersipu-sipu. Kemudian juga sebagaimana si istri berhias di depan suami, sepatutnya suami juga berhias di depan istri. Berhias di sini ada berpakaian rapi, menarik, kemudian berperilaku menyenangkan. Ini juga disukai oleh istri. Kemudian apabila istri mengeluh, ada kalanya istrinya juga mengeluh juga karena ada masalah yang mungkin tak dapat dia selesaikan, atau masalah dengan kawannya, dia mau curhat dengan kita. Daripada dia curhat kepada ayah ibunya, lebih bagus dia curhat kepada kita, karena kita yang paling dekat dengannya. Maka dengarkan keluhannya, jangan dipatahkan keluhannya. Sudah, saya ini sedang penat sekarang ini, satu hari bekerja, kamu pula mengeluh. Jangan, kasihi istri. Nanti dia tersimpan di dalam dada, dalam hati, penuh nanti dia, sesak nafasnya, tertekan jiwanya, stres. Maka berikan kepadanya peluang untuk meluahkan hatinya. Senang sekali dia, oh begitu ya, hanya oh begitu saja. Oh itu dah senang sekali hatinya. Oh begitu, oh iya, oh saja, apa susahnya? Cuma berikanlah peluang untuk mendengar. Ada hadis panjang, tapi tak sempat kita menerangkannya. Istri Rasulullah menerangkan tentang ada keluhan. Satu Rasulullah dengar, dua Rasulullah dengar, sampai berapa? Sampai 10 lebih, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rasulullah dengar. Karena dengan mendengar itulah hatinya lapang. Plok. Kata orang yang pakar dalam ilmu kejiwaan, kalau ada sesuatu yang disimpan dalam hati tak terluahkan, itu bisa mendatangkan penyakit jiwa pada seseorang. Maka mengasihi istri, jangan sampai istri pula terkena penyakit jiwa. Kasihi dengan cara mendengarkan keluhannya. Mungkin bagi kita keluhan itu tak begitu bermakna, tapi belum tentu bagi istri itu mungkin itulah perkara yang penting sekali. Mungkin tentang anak, mungkin tentang tetangga, mungkin tentang apa lagi, uang dapur yang tak cukup umpamanya, mungkin karena rumah yang perlu diperbaiki, karena kita tak lama berdiam di rumah, istri yang berdiam di rumah yang tahu tentang rumah, dan terlalu banyak mungkin masalah hidup ini. Kemudian dia mengeluh, maka dengarkanlah. Tapi dalam waktu yang sama, wahai istri, jangan setiap hari mengeluh saja. Nah ini perlu juga ini. Di pihak istri, berusahalah sekuat tenaga untuk menghormati dan melayan suami. Di pihak suami, hendaklah senantiasa berfikir mengasihi istri. Banyak sekali kalau kita mau berusaha untuk mengasihi istri. Umpamanya ada kalanya istri itu mau pergi ke satu tempat agak jauh, dia tidak bisa sendiri, maka bantulah untuk mengantarnya. Antar. Oh si istri itu sangat senang sekali suamiku mengantar. Kan bisa bawa mobil sendiri, pergilah. Oh, hilang peluang. Antarkan. Ada lagi yang lain umpamanya, ada kalanya si istri ini dia ingin bersenang-senang, dia ingin jauh dari anak, berdua saja. Mungkin dia tidak pernah menyampaikan, anak sudah besar, maka ingin bagaimana kalau kita pergi ke satu tempat berdua saja, seperti dahulu kita berdua. Ada kalanya ada keinginan seperti itu, tapi tak tersampaikan. Maka tanya, macam mana kalau kita tengok mukanya senang atau tidak? Nah, kalau senang bermakna kita telah
mengasihi istri. Jadi bukan pada keperluan-keperluan pokok saja, tetapi mengasihi istri juga sampai kepada memperhatikan apa-apa yang ia ingini atau yang ia sukai. Banyak perkara yang bisa disebut dalam pembahasan tentang mengasihi istri ini. Pangkalnya sekali pembuka pengajian tadi adalah ketika disebut kata mengasihi istri, bermakna pada istri ada sifat kekurangan. Di sifat kekurangan itulah si suami mengasihinya, bahkan kalau dapat lebih dari itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaAllah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Dan satu pengumuman, yaitu malam nanti kita ada tabligh akbar di sini. Kalau dapat bawa sahabat kita lebih ramai, yaitu tentang isu kontemporer, isu semasa. Dan yang kita datangkan ini bukan sembarang orang, ini orang yang pakar dalam bidang ini. Yang pertama adalah dari Malaysia, Ustaz Muhammad bin Ismail, Ketua Unit Kajian Syiah di Malaysia. Banyak memberikan penyuluhan dan penjelasan kepada kerajaan Malaysia, sehingga kerajaan Malaysia memiliki sikap yang tegas terhadap kelompok yang bernama Syiah ini. Dan di Pekanbaru ini Syiah sudah semakin merajalela dan mendatangkan gejala sosial yang menggelisahkan masyarakat. Maka dapatkan pengetahuan tentang kelompok yang bernama Syiah ini. Dan dunia sekarang ini menghadapi Syiah ini, sebab Syiah membuat terorisme menakutkan. Kemarin Presiden Amerika mengatakan Syiah Lebanon itu adalah teroris, dan Iran itu adalah pembuat dan pendukung teroris di dunia. ISIS juga, Syiah lebih kejam dari ISIS lagi. Kalau kita mengetahui sejarahnya, mau tahu sejarahnya, datang malam esok supaya kita tidak malam ini. Malam esok kita ada acara lain. Malam ini di sini Isya bersama, bawa kawan kita yang lainnya. Kemudian juga kita datangkan seorang pakar peneliti Syiah dari Jakarta. Beliau bersama-sama kita di Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia, yaitu Dr. Abdul Khair Ramadan. Kemudian beliau juga salah seorang dari Komisi Hukum dan Undang-Undang MUI Pusat. Jadi beliau ini punya kepakaran mengkaji tentang Syiah, dan beliau sudah menghasilkan satu buku, bukunya Syiah Menurut Kajian Syiah. Jadi dilihat dari referensi Syiah itu sendiri. Jadi tak ada subjektif, objektif. Menurut kajian Syiah itu sendiri, dan menurut kajian Syiah itu sendiri, Syiah itu mengancam NKRI, mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia ini boleh jadi nanti seperti Yaman, nantinya dipecah menjadi Yaman Utara dan Yaman Selatan, atau seperti Irak, atau seperti Suriah. Silakan dengar nanti. Maka kita ingin sampaikan maklumat ini, pengetahuan ini, supaya jangan sampai ada lagi orang di sini, khususnya di Provinsi Riau ini, yang tidak tahu tentang Syiah ini. Karena di Indonesia ini ajaran sesat apapun masuk ke Indonesia ini. Indonesia ini subur sekali, subur. Sesat, ajaran sesat yang mengaku Nabi pun ada juga di Indonesia ini. Kemudian sudah dibubarkan. Setelah dibubarkan, dibuat lagi yang baru. Yang baru itu pun juga dibubarkan. Buat lagi yang baru. Dan kelompok yang baru itu, yang sudah kali ketiga itu, ada di Pekanbaru itu. Jadi perlulah pengetahuan yang cukup untuk melihat ajaran sesat ini. Insya Allah dengan kedatangan mereka berdua ke sini, kedatangan mereka ini adalah atas inisiatif Majelis MUI, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, pengurus yang baru. Jadi pengurus yang baru ini mulai tahun ini 2015 sampai 2020. Saya pula dipercaya
pada pengurus yang baru ini sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi. Nah, ini program kita pertama, dan insya Allah kita akan buat program-program yang lebih baik, lebih strategis, lebih mendatangkan manfaat pada masa-masa yang akan datang. Amin. Insya Allah. Cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.